Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli ketan, beli opak. Kedengeran tapi nggak kompak. Beli opak, belinya ke Ciracas. Nggak apa-apa, nggak kompak, yang penting ikhlas. Amin ya robbal. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan guru saya yang gantengnya nggak kalah jauh dari saya. Kalau saya kicimpring, kecil manis imut dan ramping. Kalau beliau cumi rebus, cuami yang rekeningnya bagus. Juga yang saya hormati, saya muliakan pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, ibu sehat? Masya Allah, ini kerudung biru-biru semuanya. Oh ibu yang kerudung biru, cantik manis kayak bolu. Kalau ingin bahagia selalu, sayangilah suamimu. Amin ya rabbal. Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu kunci keluarga samara, keluarga bahagia itu adalah harus punya sifat saling, bukan paling. Saling menyayangi, saling mengerti, saling menerima, bukan paling Pak. Paling merasa berjasa, ibu-ibu paling capek, merasa paling pinter. Tidak akan menemukan kebahagiaan ketika bapak dan ibu di keluarganya merasa paling. Kata Ceedoh misal, punya suami Mang Udin. Kata Ceedoh ke Mang Udin, "Pah, mamah itu udah capek ya kerja dari pagi. Jadi apa-apa jangan minta disiapin sama mamah." Pak, kita suami digituin sama istri gimana rasanya Pak? Kata suaminya, mamah gak tahu. Papa kerja dari pagi sampai malam, banting tulang. Buat siapa? Buat mamah. Yang satu ngegas, yang satu ngegas. Kata Pak RT, sikat Mang Udin. Coba. Jadi jangan merasa paling, tapi harus saling. Bapak-bapak, kita diajarkan. Allah mengajarkan kepada kita, memerintahkan kepada kita di surat An-Nisa. Apa kata Allah? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istrimu itu dengan cara yang baik. Siapa yang kita contoh? Rasulullah. Rasul pun ngajarin kita. Apa kata Nabi? Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, kata Nabi. Sebaik-baik kalian, kata Nabi, bapak-bapak. Halo bapak-bapak. Ya. Jangan pura-pura gak denger Pak. Kata ibu-ibu, tuh dengerin Pak tuh. Bapak-bapak, kata Nabi, sebaik-baik kalian, yang terbaik di antara kalian adalah akhlaknya yang baik sama keluarganya, istrinya Pak. Dan aku, kata Nabi, yang paling baik akhlaknya terhadap keluargaku. Kata bapak-bapak, bapak-bapak Bu, bukan bapak-bapak yang di sini, maaf. Ini mah bapak-bapak yang di sana Pak, suaminya Ceedoh cepati Mama Ceis Pak, jangan kesinggung Pak, maaf. Kata bapak-bapak, Ustadz, saya mah baik ke istri, kita mah baik sama bini. Gimana bininya Ustadz? Hidup bapak-bapak. Makanya ibu, kalau ibu pengen punya suami yang menyayangi, mengerti ibu, kemudian selalu sayang sama ibu, ibu pun harus baik sama suami. Ini kadang Pak, ibu-ibu Pak yang di sono, maksudnya yang di sono, bapak-bapak datang capek dari rumah, ayah, skincare mama habis ayah. Bu, walaupun ibu butuh jangan begitu. Itu ibu-ibu yang tapi kadang Pak emang ibu-ibu begitu Pak, ada istilah di ibu-ibu Pak, ada istilah di ibu-ibu Pak.
Papa kerja, mamah belanja. Papa nganggur, mamah kabur. Karena cinta tidak mengenal warna kulit, tapi cinta mengenal warna duit. Ya, hidup ibu-ibu. Hidup ibu-ibu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak, kalau kita pengen punya istri yang baik, kita pun harus baik. Pergaulilah manusia sebagaimana kita ingin dipergauli, Pak. Bapak pengen gak diomelin sama bini, Pak? Nggak pengen, Bapak jangan ngomel. Kadang bapak-bapak istrinya lagi nangis, ini nggak nyontoh Nabi ini. Nabi itu Bapak Ibu, ketika istri beliau, Siti Sofia, nangis sama Nabi nggak diomelin Bu, enggak. Nabi datengin, Nabi pegang tangannya, Nabi usap air matanya. Oh tayang aku. Ibu seneng nggak digituin? Kadang bapak-bapak zaman sekarang nggak ngerti Bu, istrinya lagi nangis, langsung datang bapak. Kamu kenapa sih nangis mulu? Gak tau gue mau Bu RT, gak enak sama Bu RT. Ada Bu RT di sini? Gak ada Bu RT kan? RT-nya cedoh, RT-nya cedoh. Kadang bapak-bapak istrinya lagi nangis, kamu kenapa sih nangis mulu? Biarin. Bu RT mah gak usah didengerin, emang mulutnya begitu. Dari dulu gak disekolahin mulutnya. Pak, istri kita lagi nangis, kita contoh Rasulullah. Mereka gak butuh omelan, mereka butuh divalidasi hatinya. Itu saya contohkan di rumah Pak. Bu, istri saya lagi nangis di rumah, tidak saya omelin. Tidak Bu, saya datengin, saya pegang tangannya, saya usap air matanya. Terus saya bilang ke istri saya, sayang, kenapa sih Bu? Kelihatan ibu-ibu yang gak pernah dipanggil sayang. Saya bilang sayang, ibu-ibu. Apaan sih Bu? Ini istrinya Pak, kasihan banget sih Pak. Segala, dengerin dulu, dengerin. Itu saya contohkan di rumah, saya bilang ke istri saya, sayang, ketika kamu menangis, kamu menjadi perempuan tercantik kedua di dunia ini sayang. Yang pertama siapa? Perempuan tercantik pertama ketika kamu sedang tersenyum. Mah bisa aja. Ibu seneng gak digituin? Makanya Bapak Ibu, kunci kalau keluarga kita pengen samara, pengen bahagia, saling menghargai, saling mengerti, saling menyayangi. Ini mah jangan sampai bapak-bapak ada kesalahan di istrinya, bukannya diperbaiki, malah nyari pengganti. Pak, tuh hidup ibu-ibu. Pak dengerin, ada nasihat yang sangat indah dari Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Apa kata beliau? Mani betaga zaujatan bila naqsin asya'azaban. Barang siapa bapak pengen nyari istri yang gak ada kurang, silahkan bapak hidup menjomblo selamanya. Kata ibu-ibu, tuh Pak dengerin lagi. Ibu-ibu juga sama Bu. Kalau ibu ingin nyari pasangan, nyari suami yang gak ada salah, yang gak ada kurang, ibu juga silakan hidup menjomblo selamanya. Kenapa? Pasangan kita itu Bapak Ibu bukan setan yang selalu salah, bukan juga malaikat yang selalu benar. Pasangan kita Bapak Ibu manusia, bisa salah, bisa benar. Tugas kita mengingatkan, bukan saling menyalahkan. Quotes of the day. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya teringat celotehan guru saya. Kata guru saya, ini masalah rumah tangga. Konon katanya, rumah tangga itu Bapak Ibu dibagi menjadi 3 tahun. Berapa tahun Bu? Berapa tahun Pak? Konon katanya Bapak Ibu pernikahan itu dibagi menjadi 3 tahun. Tahun pertama, ini kita cocokin, bener apa enggak, sesuai enggak dengan fakta. Ibu kalau bener angkat tangan pulang ke rumah ya. Ya. Tahun pertama, suami bicara, istri mendengarkan. Suami bicara, istri, itu tahun pertama. Masuk tahun kedua, istri bicara, suami mendengarkan. Yang paling repot masuk tahun ketiga. Suami bicara, istri bicara, tetangga mendengarkan. Kita cek, Ustadz Kasib juga sama sih kayaknya begitu. Tahun pertama, jangan salah Pak, tahun pertama mah suami bicara, istri mendengarkan. Apapun yang kita ucapkan Kak, Pak, istri kita selalu bilang, iya ayah, iya abi. Pasti begitu Pak. Sayang, ayah mau meeting
di pangkalan. Tolong siapin jasnya, jas hujan maksudnya apa? Apa kata istri kita? Iya ayah, iya sayang. Tahun kedua istri bicara, suami mendengarkan. Ayah nyimpen anduk kotor jangan di atas kasur. Iya bunda. Masuk tahun ketiga, suami bicara, istri bicara, tetangga mendengarkan. Hanya gara-gara apa? Gara-gara sayur keasinan. Asin kata suaminya, kata istrinya. Kamu bilang apa mah? Asin, usan asin, makan yang ada. Kata suaminya, mama kenapa ngegas? Papa yang ngegas, mama yang ngegas. Pantes ya kamu mah sama kayak ibu kamu. Ibu kamu sama kayak ibunya ibu kamu. Ibunya ibu kamu sama kayak ibunya ibu kamu. 7 turunan dibawa-bawa Pak. Gara-gara sayur. Kata Mas Sofyan, sikat Ustaz Cep. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Ustadz Encep. Ini langsung dipraktekkan ya apa yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Encep tadi. Tapi yang penting adalah ini akan menjadi pembahasan yang menarik dalam sesi tanya jawab nanti. Nah, ini menjadi quote of the day, yaitu yang penting adalah saling, merasa saling, bukan yang merasa yang paling ya Ustadz ya. Karena nggak akan selesai itu masalah ya. Baik, berikutnya nanti kami persilahkan kepada para jamu untuk menyiapkan pertanyaan terbaiknya. Namun sebelumnya guru kita Ustadz Kasifer sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Jamaah. Wah kurang semangat nih. Siapa yang mau duit 1 juta? Saya ada di sini berdiri di hadapan pemirsa semuanya mau berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Siapa yang bisa jawab pertanyaan saya dapat uang 1 juta rupiah. Tapi jangan lupa ya dipotong pajak. Pertanyaannya luar biasa sesuai dengan tema kita hari ini. Dan sebelum jawab tunjuk tangan dulu ya. Saya yang akan pilih siapa di antara ibu-ibu atau pemirsa yang berhasil mendapatkan uang 1 juta dari Luwak White Coffee. Sebutkan salah satu tips rumah tangga Samara. Ya, ini. Luar biasa nih, mudah-mudahan bisa menjawab nih. Sebutkan teh, namanya siapa dulu teh namanya? Nama saya Kansa Nanda Ismail. Dipanggil? Dipanggil Kansa. Kanta. Nah, Oke. asal saya Udah nikah belum? belum. Waduh gimana dong nih? Insya Allah tips buat kamu setelah nikah. Salah satu tips rumah tangga Samara apa? Jadi jawabannya ini adanya saling pengertian antara suami istri Ustadz. Betul gak? Bu, betul gak Bu? Salah? Ternyata jawaban kamu betul. Alhamdulillah. Selamat ya. Kamu dapat uang 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee yang akan dipotong pajak. Luwak White Coffee selalu nyaman di lambung, enak di mulut.